Balik lagi di channel YouTube Bidan Dian Pramasari, salam rahayu. Kali ini kita akan bahas mengenai bayi yang menolak menyusui pada salah satu payudara ibu. Beberapa bayi mengalami hal tersebut. Jadi pada bayi-bayi pada usia-usia tertentu menolak untuk menyusui pada salah satu payudara. Misalnya dia sudah asik dengan payudara kanan, dia enggan untuk menyusui pada payudara kiri sehingga terjadi bendungan, sehingga terjadi pembengkakan pada salah satu payudara ibu. Nah, bagaimana untuk mengatasinya dan trik untuk solusi mengenai hal tersebut? Yuk kita simak penjelasan saya. Bayi menolak untuk menyusui pada salah satu payudara ibu. Salah satu yang perlu kita amati atau harus kita pastikan adalah cek apa penyebab dari hal tersebut. Pastikan bahwa bayi tidak ada masalah pada bagian area tubuh bayi sehingga dia tidak nyaman pada saat menyusui dengan posisi payudara di kanan. Apakah bayi habis dilakukan suntik imunisasi, ataukah bayi sedang mengalami hal yang mengganggu proses kenyamanan pada tubuhnya. Nah, itu harus diketahui penyebabnya, apa yang menyebabkan si bayi enggan untuk menyusu pada salah satu payudara ibu. Yang kedua adalah perbanyak kontak kulit atau skin to skin antara ibu dan bayi ibu. Jadi dengan melakukan kontak kulit yang lebih sering, dengan frekuensi yang lebih sering, diharapkan bayi lebih familiar dengan kedua payudara ibu. Jadi harapannya bayi lebih familiar dengan kedua payudara, baik kanan atau kiri ibu, sehingga diharapkan bayi pun dapat menyusu kedua payudara ibu. Yang ketiga, pastikan pada saat proses menyusui bayi tidak mengalami trauma. Biasanya bayi mengalami trauma pada saat darah kita mengalami LDR atau alirannya lebih deras karena terjadi suatu rangsangan LDR atau let down reflex, di mana ASI lebih membuncah, alirannya lebih cepat dan lebih deras. Nah, pada saat ini biasanya bayi akan tersedak dan akan muntah. Ini menyebabkan salah satu trauma terhadap bayi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah sebelum kita menyusui atau pada saat kita merasakan ASI kita lagi kencengnya atau pada saat menyusui kita aliran ASI kita deras, nah ibu dapat memeras dulu secara manual atau menggunakan tangan sebentar saja sehingga dikeluarkan dulu sehingga mengurangi aliran ASI yang deras, sehingga diharapkan bayi tidak trauma lagi dan dapat menyusu dengan secara nyaman dan tenang. Dan yang kedua, pada saat aliran ASI ibu membuncah atau deras, ibu dapat mencoba untuk posisi setengah duduk dengan posisi ibu berbaring dengan diganjar kedua bantal di bagian punggung ibu. Nah, lakukan posisi menyusu pada bayi ibu dengan posisi yang nyaman tentunya dan posisi yang tepat sehingga dapat mengatur kecepatan aliran ASI dari payudara dengan kita menggunakan atau memanfaatkan hukum gravitasi. Jadi dengan begini aliran ASI pun akan dapat terkontrol dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Jadi dihentikan atau diposisikan seperti demikian. Keempat, ibu dapat menggunakan beberapa variasi posisi dalam menyusui. Jika bayi menolak payudara kanan, ibu dapat menggunakan posisi cross cradle atau dengan posisi seperti ini, atau bisa menggunakan posisi football dengan memegang salah satu bagian kepala dan menyusukan kepada salah satu payudara yang ditolak oleh bayi. Nah, pada posisi ini ibu dapat menentukan sendiri, nantinya akan menemukan sendiri posisi yang mana yang nyaman, yang membuat nyaman antara ibu dan bayi, sehingga harapannya bayi dapat menyusui kedua payudara ibu baik kanan dan kiri. Nah, yang kelima adalah susuilah bayi ibu di tempat yang nyaman, yang tenang, dengan suhu yang sangat nyaman, yang hangat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dengan suasana yang tenang dan nyaman ini akan harapannya dapat memberikan kemauan atau intuisi kepada si bayi untuk dapat menyusu pada salah satu payudara yang ditolak olehnya. Yang keenam
adalah susui payudara yang ditolak pada saat bayi sedang setengah mengantuk. Jadi pada saat bayi sudah terlihat sudah mau mengantuk, nah susui pada bagian payudara yang ditolaknya. Misalnya si bayi menolak bagian payudara yang kanan, pada saat bayi sudah setengah mengantuk, susulah pada bagian payudara yang ditolaknya atau pada payudara yang kanan yang ditolak oleh bayi. Biasanya bayi menolak salah satu sisi dari payudara. Jadi silahkan disusui pada saat kondisi bayi sedang setengah mengantuk. Nah, yang ketujuh, ibu harus sabar dan konsisten, coba dan coba terus. Dan harus dengan penuh kesabaran agar kedua payudara ibu dapat disusui secara langsung oleh bayi ibu dengan penuh rasa nyaman dan penuh dengan rasa nikmat. Nah, yang kedelapan adalah sounding. Sounding itu adalah lakukan berulang-ulang, ucapkan berulang-ulang kalimat-kalimat positif, ajak bayi Anda untuk dapat menyusui kedua payudara ibu dengan nyaman, dengan nikmat, dan dengan enaknya. Bahwa katakan kepada bayi dan lakukan komunikasi sounding secara terus-menerus. Katakan bahwa kedua payudara sangat enak, sangat nikmat. Ini juga memberikan sugesti kepada bayi ibu untuk dapat menyusui kedua payudara ibu. Demikian penjelasan saya mengenai mengapa bayi menolak menyusu pada salah satu payudara ibu. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu.